Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watwi anna Buddha, jadikan perjalanan jauh itu menjadi dekat. Panjenengan sekarang saya ajak mikir lagi. Sampai biasanya sholat malam yang menembus ruang dan waktu, apa turunnya menembus ruang dan waktu? Allahu Akbar. Zakatnya sedekah itu loh. Karena sedekah itu mampu menembus ruang dan waktu. Mana buktinya Pak Ghafur? Sedekah itu mampu menembus ruang dan waktu. Termasuk amal jariah 3. Amal yang tidak putus. Sodakotin jariyah. Ini walaupun fisiknya mati, tapi amalnya tembus. Jadi jariah itu mampu menembus satu dunia ke alam barzah sampai ke akhirat. Wong namanya jariah. Ilmu yang manfaat itu juga mampu menembus ruang dan waktu. Nah, bentar, ini kayak awalnya bingung sampean. Contoh, bukunya para ulama, Pak Nuri kan, Pak Warman, bukunya para ulama, itu penulisnya, itu ada di Timur Tengah. Tiba-tiba nyampe kepada kita, itu kan sudah menembus lautan dan menembus gunung. Betul enggak? Itu tandanya ilmu itu mampu menembus ruang dan waktu. Semakin dikaji oleh hamba Allah, semakin hidup. Paham ya? Bahwa ilmu nafi itu mampu menembus ruang dan waktu. Kemudian waladun soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakan itu juga mampu menembus ruang dan waktu. Padahal yang didoakan ini kan sudah mati. Tapi kok bisa tembus? Karena ada doa yang soleh. Berarti doa itu ada dua, ada doa yang soleh, ada doa yang tidak soleh. Maksudnya doa soleh itu tembus. Tapi kalau doanya sekedar doa tidak tembus. 3 amal ini kita sebut menembus ruang dan waktu. Buktinya yang amal ini sudah mati, tapi hakikatnya hidup. Bisa dipahami? Bisa. Ketika kita mengamalkan sebuah ilmunya para nabi, ya, para nabi, kemudian para ulama, kita ini kan tidak pernah ketemu secara fisik, tapi ketemu secara ilmu nafi. Kalau begitu jaringannya nyambung, Mas Bunati? Nyambung? Gara-gara nyambung inilah mampu menembus ruang dan waktu. Saya pernah ketika umroh nelpon keluarga, Bututi, nelpon Umi. Ketika saya telepon Vikol, bayangkan nih, karena nyambung Mas Udin. Karena nyambung tanah suci dengan tanah air. Halo, halo. Iya betul Mas. Telepon itu kalau nyambung, walaupun nggak vikol loh ya, walaupun nggak vikol, kalau sudah nyambung, itu pasti jenengan membayangkan, oh bojoku biasanya tak telepon no kasur. Akhirnya bayang no kasur. Oh. Ngerti maksudnya enggak? Nah bayangan ini namanya ka'annakataro, seakan-akan melihat. Kalau nyambung. Tapi kalau nggak nyambung, apa sih sampai bayang no? Halu, tahu halu? Halusinasi, penghayalan. Tapi kalau nyambung, bukan penghayalan. Wong suarane ono, gambare ono. Jadi sholat itu kalau nyambung dengan Allah itu ka'annakataro, seakan-akan melihat. Perhatikan kata kuncinya nyambung. Mas Rudi tak tanya, pengen nyambungi manual, level Gojek, Goker, apa pesawat? Tapi bondo. Ini zakatir. Wong jenengan paketan VIP, kalau paketan 2 giga, gimana? Betul nggak? Paketan internet itu loh. Semakin mahal kan semakin speednya itu semakin tanpa hambatan. Wus. Ngerti? Berarti ini nyambung nggak sedekah jariah? Maksudnya kok wus apa putus nyambung?
apa murahan. Makanya semakin percaya orang yang ahli sedekah itu pasti VIP-nya tuh nggak tahu kecepatan seperti apa kira-kira. Pak Nurul kan, kira-kira Abu Bakar itu loh, kemudian Abdurrahman bin Auf yang ahli sedekah itu kira-kira kecepatannya seperti berapa ya? Ngerti maksudnya? Kecepatannya itu seperti berapa? Loh gitu loh Pak Ghafur, dibandingkan dengan yang jual beli ayat itu. Jual beli ayat, lihat saya, jual beli ayat, maaf, yang terdakwa itu biasanya dipegang berapa? 5M. Gara-gara itu akhirnya dipegang KPK. Ngerti maksudnya itu? Iya. Ternyata kita ini terjebak dengan 5M secara kasat mata. Sedangkan di sisi Allah yang sedekah dan lain sebagainya itu kecepatannya itu luar biasa. Dan yakin banyak sekali saudara kita yang secara materi berlimpah tapi secara hati sengsara. Banyak juga di antara saudara kita secara kasat mata ikut pas-pasan tapi suasana bahagianya itu luar biasa. Ya maksudnya kita punya teman dulu yang bekerjanya di salah satu minuman keras, itu uangnya banyak, beliaunya itu memberikan kesaksian, ya Allah, saya ketika itu tidak ada kebahagiaan sama sekali, tapi setelah pensiun, uang saya itu kadang pas-pasan Ustaz, tapi bahagianya kok melebihi. Siapa yang memegangnya muqallib itu? Jadi belum tentu bergelimang materi kemudian diimbangi dengan kebahagiaan. Itu belum tentu. Panjenengan pernah enggak di hotel tapi rasanya gubuk? Pernah enggak di gubuk itu rasanya hotel? Pernah. Bersama kekasih itu nasi putih ambek ikan asin. Rasanya restoran itu. Tapi kalau makan restoran, makan di restoran, tapi kalau dikejar-kejar KPK, ya Allah, kita pernah nggak mimpi dikejar anjing? Itu bangun capeknya ada, padahal badan tidak bergerak. Itu menunjukkan bahwa ketika jiwa itu disiksa, badan ikut sakit itu. Enak mana? Ditampar pipi sama ditampar hati. Oh, ditampar pipi nggak terasa, apa mana ditampar hati? Ya Allah, bahasa Al-Quran itu indah sekali ya, indah sekali. Sekali lagi tolong diperhatikan, apabila manusia itu mati, maka semua amalnya putus kecuali tiga amal ini mampu menembus ruang dan waktu. Kalau bicara fisik kita butuh maksimal 63. Kalau bicara fisik dan umur kita itu. Tapi kalau bicara rohani kan tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Kalau kita disadarkan Allah, pasti kita harus memperbanyak 3 amal ini mati-matian. Kenapa saya bilang mati-matian? Umur pasti terputus dan badan ini pasti mati. Tapi ini tidak bisa mati. Makanya saya sangat semangat menyampaikan ilmu. Ulama-ulama itu pasti semangat menyampaikan ilmu. Karena investasi kematian. Bukan investasi yang harta melimpah tadi. Harta melimpah, tapi kalau digunakan di jalan Allah, investasi hakiki. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.